Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa kembali sujud bersimpung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada siang hari ini kita akan bahas topik ya, kiat-kiat untuk bahagia di zaman now ya. Ya, sebagaimana kita sering dengar istilah sekarang, orang bilang zaman now, yang tiada salah sedikit sebut murid zaman now. Ada guru yang salah sedikit dibilang guru zaman now ya. Ada bayi sudah pintar main gadget dibilang bayi zaman now ya. Tidak ada ustaz yang salah bilang ustaz zaman now ya. Seakan-akan kalimat zaman now ini tertempelkan padanya keburukan-keburukan ya. Perlu saya ingatkan ya bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela zaman ya, tidak boleh kita mencela zaman ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar." Sungguhnya anak Adam menyakitiku, dia mencela zaman. Padahal aku adalah zaman, aku yang membolak-balikan siang dan malam ya. Jadi Allah yang telah menciptakan zaman, dan zaman tidak tercela sama sekali. Karena zaman itu adalah waktu bergulirnya kegiatan-kegiatan para penghuni zaman, yaitu manusia. Tercelanya kembali kepada pelaku zaman tersebut, yaitu manusia, bukan zamannya. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Naibu zamana wal aibu fina, wa ma liz zamani aibun siwana." Kata Imam Syafi'i, kita mencela zaman, padahal aibnya ada pada diri kita. Dan tidak ada aib bagi zaman kecuali kita sendiri, aib daripada zaman tersebut. Jadi kalau ada kesalahan, yang salah bukan zamannya tapi pelaku zaman tersebut ya. Dia tahu tidaklah datang satu zaman kecuali walladzi ya'ti ba'dahu syarrun minhu ya, yang zaman berikutnya lebih buruk daripada sebelumnya. Semakin zaman jauh dari nilai-nilai nubuwah, dari zaman kenabian, maka semakin buruk. Ini secara umum ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak maksiat-maksiat yang kita tidak lihat sebelumnya bermunculan di zaman yang mendatang. Banyak hal-hal yang dahulu dianggap sangat tabu, namun sekarang dianggap sebagai hal yang sangat biasa ya. Ya. Dahulu kita aneh mendengar adanya LGBT ya, homoseksual, sekarang sudah perkara yang biasa ya. Bahkan sebagian orang mengatakan ya, LGBT adalah trendy dalam kehidupan ya. Sebagian orang sudah punya istri, sudah punya anak, dia merasa hidupnya trendy kalau punya pacar laki-laki. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, zaman penuh fitnah ini kita ingin hidup berbahagia. Apa sih kiat-kiat kita agar kita bisa hidup berbahagia? Kebahagiaan adalah hal yang diimpikan oleh semua orang. Orang mukmin, orang kafir, siapapun orangnya, apapun statusnya. Ya, orang-orang semua berbicara tentang bahagia dan bagaimana bisa untuk berbahagia. Sebagian orang memandang namanya bahagia dengan harta yang banyak ya. Logika mereka sederhana. Kalau harta banyak, mau beli apa saja, ya keturutan. Mau apa saja, keturutan. Maka dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk bisa bahagia. Namun kenyataannya banyak orang yang memiliki harta banyak ternyata tidak bahagia, tidak bahagia. Kalau harta yang terbanyak ya
adalah orang paling bahagia, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia. Sebagian orang juga menyangka bahwasanya jabatan, kekuasaan adalah puncak dari kebahagiaan. Ya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk meraih kekuasaan. Logikanya sederhana. Kalau saya jadi pejabat, saya jadi penguasa, saya mau apa saja saya bisa. Tinggal perintah sana, perintah sini. Jalan kemana-mana dikawali oleh banyak orang, dihormati orang. Ya. Dia menyangka bahwasanya dengan jabatan semakin tinggi semakin bahagia. Ya. Saya katakan kalau memang yang paling bahagia adalah orang yang paling jabatannya paling tinggi, maka Fir'aun adalah orang yang paling bahagia. Kenyataannya kita melihat banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, raut wajahnya menunjukkan kesedihan. Raut wajahnya menunjukkan apa? Kesedihan. Ya. Berbagai macam problematika yang ada dalam benaknya. Berbagai macam cacian dan makian dari rakyat kepadanya. Banyak ya. Ya. Oleh karenanya, ternyata kebahagiaan bukan pada jabatan. Tidak mesti orang bahagia harus memiliki jabatan yang tinggi. Apa enak kemudian Anda menjadi orang pejabat terkenal? Ya. Belum tentu enak ya. Saya punya ada kawan cerita ya. Saya kenal juga orang tersebut. Ini ustadz orang ini, dia kalau sudah masuk ke mall, dia hanya punya waktu dengan keluarganya cuma 5-10 menit pertama. Setelah itu dia akan dikerubungi oleh manusia. Apa enaknya seperti itu? Ya. Dikerubungi oleh manusia, minta foto lah, macam-macam lah, ya. Belum tentu enak orang hidup seperti itu. Belum lagi kalau mendengar cercaan, makian di media sosial dan yang lainnya, tuntutan, laporan, ya. Jadi maksud saya, ya, kebahagiaan tidak mesti harus menjadi pejabat yang tinggi. Sebagian orang mandang bahwasanya namanya bahagia kalau terkenal, senang kalau terkenal. Maka dia mengeluarkan uang berbagai macam biaya, dia keluarkan berbagai macam cara supaya terkenal. Karena menurut dia namanya tersohor itu kenikmatan tersendiri. Ya, kenikmatan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Makanya tidak heran kita melihat orang-orang melakukan hal yang aneh-aneh. Ada yang jalan mundur berkilo-kilo. Supaya apa? Supaya terkenal. Yang bahagia jalan mundur. Ya. Sengsara jalan mundur. Buat apa seperti itu ya? Ada orang yang kemudian mungkin melakukan yang aneh-aneh lah ya. Terkadang tantangan kematian, tantangan maut. Buat apa sih? Sebenarnya bukan dia jagoan, dia hanya ingin tersohor. Coba kalau nggak ada yang nonton. Ya. Mana mau dia begitu-begitu. Dia hanya begitu-begitu karena ingin apa? Diakui, dilihat. Karena itu ada kebahagiaan tersendiri. Kita banyak artis-artis mereka ya menyangka dengan ketenaran mereka bahagia. Padahal tidak juga ya. Tidak juga. Kita sering dengar ya. Artis-artis top ya, akhirnya meninggal dalam kondisi bunuh diri ya. Ya, seperti apa namanya? Penyanyi Nirvana siapa? Kurt Cobain ya. Zaman-zaman dulu waktu saya masih SMA ya. Saya dengar dia mati dengan apa? Bunuh diri. Lagi top-topnya, lagi dikenal orang, manggung disorak-sorakin orang, ternyata matinya apa? Bunuh diri. Ada kebahagiaan yang hilang dalam dirinya. Karenanya para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustaz, berarti kalau mau bahagia ya jadi paling miskin. Bahagia enggak juga, bukan begitu maksudnya. Berarti jadi anak buah supaya bahagia tidak ya. Maksud saya kebahagiaan tidak harus berkaitan dengan jabatan, harta dan kedudukan dan ketenaran, popularitas. Orang bisa bahagia, dia terkenal tidak terkenal bisa bahagia. Orang bisa bahagia jadi pejabat tidak jadi pejabat bisa bahagia. Sebagaimana orang kaya bisa bahagia, orang miskin yang hidup pas-pasan juga bisa bahagia. Ya. Kalau seandainya kebahagiaan dikaitkan dengan hal-hal tersebut, maka sungguhnya Allah tidak adil ya. Ya, sungguhnya Allah tidak adil. Tapi kebahagiaan Allah kaitkan dengan iman. Allah kaitkan dengan iman. Semakin orang beriman, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia semakin tenteram, semakin bahagia, semakin bertauhid, semakin mengesahkan Allah, semakin jauh dari kesyirikan, semakin tawakal kepada Allah, semakin menggantungkan perkara kepada Allah, semakin punya hubungan yang terbaik dengan Allah, dia semakin bahagia. Ini kaidah umum ya. Kaidah umum. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenteram. Kenapa? Karena yang menentukan seorang bahagia atau tidak adalah Tuhannya. Kebahagiaan tempatnya di hati. Dan kita tahu yang bolak-balikan hati manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Kalau Allah membalikkan hati kita untuk bahagia, kita akan bahagia. Apapun yang terjadi di alam semesta ini. Tapi kalau Allah balik hati kita sehingga tidak bahagia, kita tidak akan bahagia meskipun dunia kita miliki seluruhnya. Oleh karenanya, secara sederhana ingin bahagia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mentauhidkan Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin mengenal Allah, semakin punya waktu untuk Allah, maka semakin bahagia, semakin bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan sama sekali. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang dapat keamanan, ketentraman, ketenangan jiwa. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kaidah umum, ya. Makanya kalau kita sering bertanya, bagaimana kaifa halak, kaifa haluka, bagaimana kabarmu, kaifa haluka ma ahlik, bagaimana kabarmu dengan istrimu, bagaimana kondisimu, kabarmu dengan anak-anakmu. Kalau kita di Arab sering ditanya seperti itu. Gimana engkau, gimana anak, gimana istri, bagaimana keluarga? Ya, tinggal satu pertanyaan. Kaifa haluka ma Allah? Bagaimana kondisimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita membuat relasi dengan teman, relasi yang baik. Mungkin kita buat relasi dengan bos, relasi yang baik. Relasi dengan anak buah yang baik, dengan anak istri. Tapi tinggal satu pertanyaan, bagaimana relasimu dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang merupakan kunci kebahagiaanmu. Bagaimana hari-harimu bersama Al-Qur'an? Bagaimana hari-harimu dengan salat malam? Bagaimana hari-harimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana relasi Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana Anda punya relasi yang baik dengan Allah, ya, maka Anda akan semakin bahagia. Baik. Di sana ada kiat-kiat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Agar seorang bisa bahagia, ya. Agar seorang bisa bahagia. Saya tentu ingin kita semua bahagia, dan saya rasa para hadirin hadirat banyak yang sudah bahagia, ya. Banyak yang sudah bahagia. Tapi kita hanya sekedar menyampaikan, ya, dalil-dalil yang semoga bisa menjadikan kita bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat, ya. Di antara kiat-kiat yang bisa membuat kita bahagia, ya, yang tadi sudah saya isyaratkan, yang pertama paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Maka jangan seorang membayangkan dia bisa bahagia sementara hari-hari terlewati dia tidak baca Quran. Mustahil dia bahagia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an. Allah turunkan melalui Rasulnya. Itu risalah, surat dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan mereka, yang Allah tahu tentang kebahagiaan mereka. Maka Allah, ya, ingin agar surat tersebut kita baca. Risalah Allah, firman Allah. Nah, kalau kita hari-hari terlewatkan, ya, kita tidak baca Quran sama sekali, hati kita akan menjadi kering. Saya berbicara sebagai posisi saya sebagai ustaz. Saya ini ustaz, tiap hari bacaannya bacaan agama, ya. Tiap hari bacanya bacaan agama. Saya tidak baca mungkin seperti antum baca tentang psikologi lah, tentang geologi lah. Tentang apa? Etimologi, tentang biologi dan yang lain, logi-logi yang lain, ya. Yang saya baca biasanya masalah agama, ya. Artinya, ya itulah keseharian saya. Saya baca buku tafsir, saya baca buku hadis, saya baca buku akidah. Bacaan saya tidak keluar dari masalah agama. Itu pun saya merasa hati saya terkadang kering kalau saya tidak baca Al-Quran. Padahal sehari-hari saya bacaannya masalah agama. Itu pun saya harus menyisihkan waktu khusus harus baca Al-Quran. Kalau saya tidak baca Al-Quran, hati saya terasa kering. Nah, bagaimana dengan antum-antum yang profesinya bukan ustaz, yang membaca berbagai macam pertikaian, permusuhan, tuduh-tuduhan, menjatuhkan ini, berita macam-macam. Terus antum tidak sisihkan waktu baca Quran, mustahil mau bahagia. Ya, mustahil mau bahagia. Ya. Maka kebahagiaan kita, bagaimana relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu banyak teori. Ya. Kalau banyak teori tidak dipraktekkan, antum tidak akan bahagia. Sederhana, mau bahagia, jangan lupa baca Quran tiap hari. Jangan lupa bangun pagi, zikir pagi, sore, zikir petang. Ya. Sudah ada waktu sebelum subuh, salat witir. Kalau ada waktu salat malam sebelum subuh, sudah itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Apalagi di malam
di malam hari. Di malam hari. Makanya para ulama menamakan surat Al-Muzammil sebagai Zadud Da'iyah, sebagai bekal para dai. Di awal ayat Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Wahai orang yang berselimut, bangunlah, salat malamlah. Ya. Kenapa Nabi disuruh salat malam sejak awal menjadi seorang nabi? Karena di siang hari Nabi akan berhadapan dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam tuduhan, berbagai macam omongan orang. Itu paling berat. Omongan orang itu paling buat kita hilang kebahagiaan kita. Yang paling mengusik kebahagiaan kita kalau kita diurusi orang. Ya, privasi kita diurusi orang, kita paling enggak suka. Ya. Maka itu sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Apalagi Nabi akan menyalah-nyalahin orang, bermasalah dengan kabilahnya, bermasalah dengan kerabatnya, gara-gara dia menyuruh kepada tauhid dan yang lainnya. Maka Allah suruh Nabi malam hari untuk salat malam. Seakan-akan di-charger imannya. Nah, kita ini butuh tiap hari. Kita charger iman kita ya, agar tatkala kita di siang hari menghadapi berbagai macam problematika dunia maupun problematika yang lain, kita bisa tenang. Kenapa malam hari kita sudah punya relasi dengan Allah, dengan relasi yang baik. Maka saya sangat berharap kepada para hadirin hadirat, tolong jangan tinggalkan salat malam meskipun 1 rakaat. Meskipun 1 rakaat. Bangunlah sebelum subuh meskipun hanya 15 menit, ya. Kalau bisa 3 jam sebelum subuh tentunya top, tapi besoknya ngantuk enggak kerja mungkin ya. Ustaz lain dengan saya, kita kerja jam 7 sudah berangkat ya. Sebagian orang ya pada subuh sudah berangkat kerja ya. Rumah di Bekasi, kerja di Jakarta. Ya susah. Ya, salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi, salam kedua sudah di mobil, sudah jalan. Kenapa? Harus kerja waktu ya. Nah, makanya saya tidak tuntut antum untuk salat malam 2 jam, 1 jam, tidak. 5 menit saja. Ya, 5 menit. 5 menit salat, 2 menit istighfar, berdoa kepada Allah sebelum subuh. Itulah kebahagiaan. Anda sedang charger iman Anda, di hadapan Anda banyak problematika yang bisa menghilangkan kebahagiaan kita. Oleh karenanya yang paling penting bagaimana ya relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dia jangan terpedaya dengan dunia. Dunia yang banyak, tapi kalau relasi kita dengan Allah tidak baik, kita tidak bahagia. Ada seorang ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. Barang siapa yang Allah ingin beri petunjuk kepadanya, Allah akan melapangkan dadanya ya untuk Islam. "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, Allah bikin dadanya sempit. Ya, sempit, susah, seakan-akan dia naik di arah langit ya. Ayat ini menggambarkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya dia dalam kondisi lapang, seperti orang naik di atas gunung. Orang lihat dari bawah, orang ini kayaknya bebas, lepas, ya. Apa namanya bebas lepas, ternyata dia sesak bernapas. Karena semakin ke atas udara semakin susah, oksigen semakin susah. Dia semakin susah bernapas. Yang di bawah tidak ngerti kalau orang itu sedang menderita. Kelihatannya saja dia mewah, kehidupannya mewah, apa saja dia punya, tapi belum tentu dia bahagia, Ya. Belum tentu dia bahagia ya. Karenanya ya, kita terkadang kagum dengan orang-orang kafir, kelihatannya mereka hidup foya-foya bahagia. Apakah mereka bahagia? Ya, belum tentu ini bahagia orang Islam. Saya cerita pengalaman saya ke beberapa tempat negara kafir. Coba saya lihat pemandangan yang sangat signifikan, sangat bertolak belakang. Orang Islam, ya orang Islam pakai jilbab keluar, ya bawa anak 2-3 didorong, tawa ketiwi. Orang kafir keluar bawa anjing 2-3. Benar, kasihan. Penti bahagia punya teman sama anjing, punya teman anak. Bagaimana? Apa bahagia punya anak atau punya anjing? Punya anak. Ya. Benar. Itu yang mereka miliki dunia semua, hidupnya seperti itu. Hidupnya seperti itu. Orang Islam keluar sehari 5 kali, sholat. Duhur pergi ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh pagi-pagi ke masjid. Tenang hati ini. Kenapa kita sholat 5 waktu? Karena hati kita antara satu waktu dengan waktu yang lainnya macam-macam, sehingga kotor. Waktunya kita bersihkan lagi. Jadi hati ini tenteram. Orang kafir keluar sehari 3 kali bawa anjing. Kenapa? Anjingnya harus beol di luar. Ya. Kemudian beolnya harus dia taruh di
plastik nggak boleh sembarangan. Nanti dia kena denda, kena pajak. Yang dia buang ya, subhanallah. Nanti sebelum tidur jam 11 dia keluarin lagi. Begitu. Ya, sehari 3 kali keluar. Ngurusin apa? Ngurusin anjing. Lihat, saya ketemu orang kafir satu pesawat dengan satu tempat duduk dengan saya. Kaya raya, saya rumah di sini Pak, saya punya ini, saya punya usaha terus. Terakhir ngomong-ngomong ada satu kebahagiaan yang hilang dari saya. Anak-anak jauh dari saya. Loh, kenapa bisa Pak? Tidak tahu, anak-anak jauh dari dulu. Sebenarnya saya sudah cari uang sebanyak-banyak yang memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang saya merasakan kesedihan anak-anak jauh dari saya. Ya. Coba orang Islam, kalau anak soleh telepon, Mak gimana kabarnya Mak? Ya, mungkin duit nggak ada tapi telepon kan lumayan. Tak jenguk. Bahagia kita kalau sudah tua, apa yang bahagian kita? Lihat anak cucu, itu tidak. Mereka orang kafir, di antara siksaan yang Allah berikan kepada mereka, anak-anak mereka tidak jenguk mereka. Anak-anak mereka tidak jenguk mereka. Mereka sudah tua, masukin ke rumah jompo. Sering mereka meninggal di rumah-rumah, tidak ada yang tahu. Kenapa? Begitu anak-anaknya sudah besar, pergi meninggalkan mereka. Sering mereka terkapar di rumah sakit, nggak ada yang jenguk. Nggak ada yang jenguk. Anak-anak kemana? Tidak pusing dengan urusan orang tua mereka. Ya, makanya saya bilang ya, kelihatannya saja orang-orang kafir itu hidupnya kayaknya lapang, bebas, lepas. Mereka belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Kita ada kebahagiaan yang banyak bisa kita dapatkan. Kebahagiaan bermasyarakat, kebahagiaan ke masjid, kebahagiaan ketemu anak-anak, ketemu orang tua. Banyak kebahagiaan. Banyak kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Antum mohon maaf, apa enak tinggal di Singapura? Orang banyak tinggal di Singapura. Apa kasihan saya kesan lihat orang-orang kerja sudah biaya hidup mahal, kerja dari pagi sampai malam. Wah, apa kehidupan kayak gitu, monoton kehidupan seperti itu, ya. Makan juga susah. Gua di sini enak. Jadi maksud saya, yang penting iman. Mau kaya miskin, yang penting apa? Iman yang benar, ya. Ya, iman yang benar. Jangan Anda menyangka bahwasanya orang-orang kafir itu mereka bahagia, tidak. Kalau dapat kelezatan, iya, Allah kasih kelezatan bagi mereka. Maksiat itu ada kelezatannya. Itulah beda antara kelezatan dengan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu sesuatu yang terpatri dalam dada, selalu berada bersama kita, tentram, tenang, itu kebahagiaan. Ya. Tapi kalau kelezatan, ya orang-orang punya uang banyak dapat lezat. Yang mau berzina dapat kelezatan, tapi setelah itu hatinya kering. Hatinya kering. Orang berzina akhirnya tidak pernah puas, tidak pernah meraih kepuasan. Ingin coba lagi yang lain, ingin coba apa? Kesengsaraan dalam hatinya. Ya, orang morfinis, ya dia dapat kelezatan waktu lagi morfin, tapi setelah itu penderitaan. Orang dengar-dengar musik, antum kira bahagia? Tidak bahagia. Akhirnya di kecanduan musik, kalau nggak ada musik dia kayaknya hatinya kering. Coba tanya sama orang tidak bermusik-musik dengan musikan, mana yang lebih bahagia? Lebih bahagia tidak bermusik. Kenapa saya bilang? Karena saya yang pernah praktisi. Lebih tenang tidak dengar musik, tenang hati. Apa kalau sudah dengar musik ketagihan harus dungdang sebelum tidur, dungdang kalau nggak dengar musik gelisah. Apa itu kebahagiaan? Itu bukan kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita baca Quran, ya. Kita dengar lantunan bacaan Al-Quran, itu kebahagiaan. Oleh karena saya katakan beda antara kelezatan dengan apa? Kebahagiaan. Kelezatan Allah berikan kepada orang kafir. Iya. Teman-teman yang kerja di Grab di sebagian negara kafir cerita, Ustaz, kalau sudah Jumat malam, orang kafir sudah, anak-anak muda keluar. Sudah mereka tuh surga mereka hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin neraka lagi kerja. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu mereka puas-puas. Pulang teler kayak hewan dan sudah hilang harga diri mereka. Zina sana, zina sini, begitu kehidupan mereka. Apa enak seperti itu? Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau orang ingin bahagia, ya cari kebahagiaan. Kelezatan itu ya hanya bersifat sementara, apalagi kelezatan maksiat tidak membuat seorang bahagia, maka membuat orang semakin gelisah. Allah berfirman dalam surat Thaha, kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi dia kehidupan yang sempit. Itu sudah pasti. Sebagaimana mengingat Allah hati tenang, bermaksiat hati pasti tidak tenang. Siapapun dia. Kalau dia bermaksiat, dia pasti tidak tenang. Dia pasti tidak tenang. Koruptor kalau duitnya banyak, dia pasti tidak tenang. Allah cabut ketenangan tersebut, meskipun kelihatannya dia hebat. Orang berzina meskipun kelihatannya dia tidak tenang, pasti tidak tenang. Meskipun dia berusaha menampakkan dia bahagia, tapi Allah cabut ketenangan tersebut. Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguhnya kami berikan dia kehidupan yang sempit di dunia ini. Jadi ingin bahagia harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi tidak usah terlalu banyak teori. Antum pagi salat subuh berjamaah, zikir sebentar, baca Quran sebentar,
mulai kerja, pulang kerja jangan lupa pulang sore zikir petang ya, jangan lupa ya, berbakti sama orang tua. Ya, ini insyaallah kebahagiaan. Insyaallah ini adalah kebahagiaan, ikhlaskan niat dan yang lainnya. Ini adalah kaidah umum. Semakin bertakwa kepada Allah insyaallah semakin bahagia. Baik, di antara penerapan kaidah ini banyak juga agar kita bahagia. Di antara yang buat kita bahagia ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah sibuk dengan privasi kita dan jangan sibuk dengan urusan orang lain apalagi yang tidak penting bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini hobinya nimbrung urusan orang. Hobinya komentar urusan orang yang bukan urusan kita. Padahal komentar kita juga nggak ada yang baca ya. Kalau Anda pakar, Anda komentar, bolehlah orang perhatikan. Kita bukan hubungan kita, komentar sana, komentar sini, nggak ada faedahnya. Lisan kita bergerak terus, komentar sana, komentar sini, tidak ada pahala yang mengalir. Bahkan kemungkinan dosa yang argonya jalan terus. Makanya hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tatkala terjadi fitnah, kata Nabi, alaika bi khassati amrik. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Punya istri, urus istri yang benar. Ya. Punya anak, urus anak-anak yang benar. Punya pekerjaan, urus pekerjaan yang benar. Jangan terlalu sibuk dengan yang bukan urusan kita. Makanya saya ingatkan, di antara hal yang mencabut kebahagiaan kita, terlalu sibuk dengan media sosial. Terlalu sibuk dengan media sosial. Bagaimana seorang bahagia? Facebook dia aktif, kemudian Twitter dia aktif. Ya, kecuali kalau ente orang negarawan ya harus mungkin punya ya. Tapi kalau ente cuma kerja di misalnya jadi pegawai di atau jadi apa yang nggak ada hubungannya, ngapain tahu-tahu semua itu? Ya. Ngapain tahu-tahu itu semua ya. Akhirnya apa? Facebook aktif, Twitter aktif, Instagram aktif, semuanya aktif, berita macam-macam masuk. Dengar berita, kemudian TV juga aktif, YouTube juga aktif. Akhirnya waktu habis banyak, kapan baca Quran, kapan mau berzikir kepada Allah. Datang berita dengar, datang link buka. Berita ini, berita pembunuhan, berita pemerkosaan, berita pencurian, berita korupsi, berita ini, sini maki sana, ini maki sini, ini bantah sana, ini bantah sini. Terus mau tenang hidup seperti itu? Mau tenang hidup seperti itu? Enggak tenang. Ketakutan, lihat ini macam-macam, mengerikan. Orang akhirnya penyakit gulanya naik gara-gara nonton berita, gelisah hidupnya. Bukan saya katakan berita-berita tersebut tidak bermanfaat. Bermanfaat, tapi dibandingkan dengan kebahagiaan yang diambil oleh berita-berita tersebut, saya rasa rugi. Ya, saya rasa rugi. Ya. Saya bicara tentang pengalaman diri saya pribadi. Saya sudah berita-berita saya tidak mau baca. Kalau ada orang kirim link baru saya baca. Kalau enggak, saya tidak mau baca. Kenapa? Ngabisin waktu. Mengambil kebahagiaan saya. Saya ingin ngurus istri saya, ingin ngurus anak-anak saya, mau telepon anak saja jarang, ya. Mau ngobrol sama istri jarang, waktu saya habis buat begitu-begitu, baca Quran saja jarang. Kemudian habisin waktu untuk baca berita-berita yang enggak genah, ya, belum tentu benar, banyak hoaxnya, ya. Sudah hoax kita komentar lagi. Benar, coba jangan terlalu sibuk dengan urusan orang, ente lebih bahagia. Ini pengalaman pribadi. Dan itu sabda Nabi tadi, alaika bi khassati amrik. Sibukkanlah dengan privasi apa? Dirimu. Ya. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya. Orang sekarang pegang HP begini, temannya dilihat. Ngapain nanti urusin apa privasi orang? Dia lagi pegang HP, dia ingin tahu dia tulis apa. Itu tidak benar seperti itu. Tidak benar. Ada dua orang ngobrolin apa sih? Nimbrung dong. Apa urusan ente? Saya telepon, bagi telepon, bisa telepon. Siapa tadi Ustaz? Apa urusan ente mau tahu urusan Ustaz? Kenapa? Pingin tahu urusan orang. Itu enggak benar, seperti itu merusak kebahagiaan kita. Udah kita enggak, ente tahu urusan orang, nanti akhirnya hard disk ente terisi dengan file yang tidak bermanfaat. Urusan tahu orang ini ribut sama istrinya, bantah-bantahan, maki-makian mertuanya. Akhirnya memori ente terambil untuk mikirin itu yang tidak ada faedah buat ente. Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Berita tentang artis diikuti, berita ini. Ya. Ini artis ini dicerai oleh suaminya, kemudian dia nuntut minta cerai, kemudian ini macam-macam. Ente ngapain ngikutin berita artis tersebut? Apa faedahnya? Kecuali kalau ente mau nikahi jandanya, tidak apa-apa. Saya ikuti kenapa mau saya nikahi jandanya Ustaz. Oh oke, itu berarti bermanfaat bagi Anda. Tapi kalau enggak, ente duit aja enggak ada, tampang enggak beres.
Itu artis mana mau sama ente. Ya udah nggak usah ente ikuti berita itu. Nonton nanti baca berita Abu Bakar As-Siddiq, berita Umar bin Khattab, berita-berita yang indah yang menenteramkan hati, yang menyenangkan jiwa. Subhanallah, itu berita nggak akan ada habis-habisnya seperti itu. Ada lewat di depan di jalan lihat orang rumahnya warna ungu, komentar, itu rumah kok warnanya ungu sih? Apa urusan ente? Ente saja rumah belum lunas ngurusin rumah orang. Jadi ngurusi diri sendiri, privasi sendiri, itu lebih membuat kita bahagia. Buat kita bahagia. Ya. Makanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kalau Anda ingin bahagia, jangan terlalu sibuk dengan media sosial. Benar. Nasihat saya. Ya. Kecuali Anda memang negarawan, Anda politikus, ya memang harus ngurus seperti itu. Atau Anda bisnismen besar, Anda harus tahu perkembangan politik, boleh, itu kan berarti bermanfaat bagi Anda. Tapi kebanyakan kita tidak perlu tahu itu. Ada saatnya nanti menjelang-menjelang kita perlu tahu, tapi tidak setiap hari kita harus tahu. Kalau berita itu penting nanti sampai juga kepada kita. Saya tidak tahu, nanti ada yang kasih tahu. Ustaz, ada berita ini, berarti penting kan? Berarti saya dikasih tahu. Kalau nggak penting saya nggak ingin tahu. Ya, saya nggak ingin tahu. Harddisk saya terbatas, memori saya terbatas, RAM saya juga terbatas. Kemudian mau diisi dengan hal yang seperti itu, ya, hanya merugikan diri saya sendiri, kebahagiaan saya buang gara-gara seperti itu. Baik, ini diantara hal yang bisa membuat kita bahagia. Ya. Sibuk dengan urusan privasi kita, tinggalkan yang bukan privasi kita. Tinggalkan komentar yang bukan privasi kita, yang bukan kepentingan kita. Yang kedua, terutama kepada bapak-bapak. Kalau ingin bahagia, kata Nabi SAW tatkala fitnah, wal yasa'aka baituk, hendaknya rumahmu lapang buatmu. Artinya jangan terlalu sering keluar rumah. Ya, rindu untuk di rumah. Ya. Maka kebahagiaan sungguhnya bagi seorang lelaki adalah tatkala dia bahagia dengan istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan, ya. Kemudian Allah menciptakan dari kalian istri-istri kalian, kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Maka sebenarnya Allah mengatakan kebahagiaan lelaki sungguhnya adalah tentram dengan istrinya. Kapan Anda bisa menciptakan surga di rumah, tentram dengan istri, bahagia dengan istri, berarti Anda lelaki yang bahagia. Tapi kapan Anda di rumah tidak bisa menciptakan kebahagiaan istri, Anda orang sengsara. Meskipun rumah banyak, meskipun teman banyak, meskipun mobil banyak, di rumah tidak bahagia, berarti Anda belum bahagia. Maka kalau kita belum tentram di rumah, belum bahagia di rumah, ada sesuatu yang salah, kita harus perbaiki. Contoh, sebagian lelaki, mereka menjadikan bahwasanya bisnis mereka sebagai prioritas utama. Itulah kata dia puncak kebahagiaan saya kalau saya mencapai target tertinggi dalam bisnis saya. Namun akhirnya dia mengorbankan kebahagiaan anak dan istrinya. Tidak sempat dia ngobrol sama istri, tidak sempat dia bercanda dengan anak. Waktunya habis demi untuk mengejar kesuksesan dunianya. Ini orang tidak bahagia. Orang tidak bahagia. Meskipun dia berhasil dalam sisi dunia. Meskipun rumahnya banyak, mobilnya banyak, ya. Tapi kalau dia tidak bahagia di rumah, berarti dia belum bahagia. Ciri laki-laki bahagia bagaimana? Kalau di luar rumah pingin pulang. Itu namanya ciri laki-laki bahagia. Tapi kalau di rumah pingin keluar, ini tidak bahagia. Antum cek diri antum, kalau di rumah betah enggak? Bisa gimana? WA. Telepon, kamu di mana? Kamu di mana? Ini berarti belum bahagia. Berarti belum apa? Bahagia. Tapi kalau antum di luar pingin pulang, sayang kamu di mana sayang? Ini berarti sudah benar bahagia. Pulang ke rumah ngobrol sama istri. Sebagaimana Nabi SAW. Nabi itu orang paling super sibuk. Ya, tidak ada orang aku lebih sibuk daripada Nabi SAW. Tapi dia menyempatkan diri untuk ngobrol sama istri. Ya, dia ciptakan bahagia di rumah. Ya. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Nabi mufti. Ada masalah semua orang tanya sama Nabi. Nabi kepala negara. Urusin negara gak gampang. Nabi mengurusi peperangan. Banyak orang ingin menyerang kota Madinah. Dan bagaimana juga ekspansi. Dan banyak yang dipilih oleh Nabi SAW. Menyurati para raja-raja. Belum urusan para sahabat. Ada masalah mereka datang kepada Nabi bertanya. Belum lagi Nabi istrinya 9. Ente apa sibuknya? Itu pun Nabi masih sempat ngobrol sama istrinya. Jadi saya bilang. Di antara hal yang buat kita bahagia, ikhwan terutama para laki-laki. Ciptakan kebahagiaan di rumah. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, saya ngobrol sama istri nggak nyambung. Kenapa? Karena ini ikhwan mungkin S2, S3, istrinya mungkin cuma lulus SMA. Atau mungkin SMA nggak lulus. Ya sudah, ente siapa suruh ente bicara tentang masalah meteorologi, geologi nggak?
Bicara saja tahu, tempe, isi apa aja. Kalau bicara sama istri jangan tinggi-tinggi. Yang istri bisa nyambung. Siapa suruh ente bicara tinggi-tinggi? Yang penting ente ciptakan satu yang enjoy antara Anda dengan istri. Tidak harus bicara yang tinggi-tinggi. Masa saya pulang ketemu istri saya bilang, wahai sayangku, sebenarnya dalam ilmu hadis ada istri saya mana nyambung seperti itu. Ada namanya mursal khafi, mursal ini, ada illah khafi, ada ngapain? Saya mau mana paham? Ya saya bicara saya nikmati. Kalau saya bicara sama teman-teman saya, baru saya merasakan kebahagiaan tersendiri. Sama istri, kebahagiaan yang cocok dengan dia. Jadi kita bagaimana bisa ngobrol dengan istri? Itu namanya kebahagiaan sebelum tidur. Nah sekarang tidak pulang ke rumah, senyum-senyum, tapi senyumnya di WA. Istri juga senyum-senyum, senyumnya di mana? Di WA, masing-masing punya dunia sendiri. Ternyata salah laki-laki senyum sama cewek lamanya, istri senyum sama cowok lamanya. Repot. Gitu gimana ya masing-masing? Pulang ke rumah, pegang HP. Coba kalau jidat istri kan, oh. Ini layar HP ini gini-gini. Jadi istri Masya Allah, ini kan bahagia begini. Apa bahagianya ya? Saya bilang bukan saya ngelarang medsos, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Akhirnya waktu istri terkorbankan jadi tumbal, waktu anak-anak jadi tumbal. Anak punya hak untuk manja-manja dengan kita, untuk loncat-loncat di badan kita, untuk main tinju-tinjuan dengan kita. Anak punya hak. Jadi sudah lagi. Akhirnya kamu ini ambil HP. Anaknya juga sendiri gini-gini. Jadi bapak, istri, anak semua gadgetan, Masya Allah. Jadi itu bukan bahagia seperti itu. Ciptakan kebahagiaan di rumah, karena kebahagiaan seorang suami sungguhnya adalah bahagia dengan istrinya. Kapan dia rindu di luar rumah, pengen pulang ke rumah, pengen ngobrol sama istri, bersafar tidak bisa kecuali ditemani istri, itulah lelaki bahagia. Itulah lelaki bahagia. Tapi kalau pengen sendiri, gak mau sama istri, sampai lebih parah kirim pertanyaan sama saya, Ustaz, kalau saya masuk surga, istri saya jangan sama saya. Masya Allah. Jangan ke di dunia, di akhirat gak mau sama istrinya. Ini berarti ini gak bahagia, kasihan. Rubah situasi agar bisa bahagia. Kalau tidak bahagia di rumah, ente gak bahagia. Kalau ente gak bahagia di rumah, ente tidak bahagia. Baik. Di antara hal-hal yang sederhana yang bisa buat kita bahagia tadi ya ikhwan, jangan lupa zikir. Zikir itu sangat penting. Zikir ini adalah ibadah yang sederhana, bisa dilakukan kapan saja, mudah, pahalanya besar, namun jarang orang melakukannya. Syekh Utsaimin mengatakan ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, mudah dikerjakan, ya, kapan saja, pahalanya besar, tapi orang tidak mengerjakannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di akhir Sahih Bukhari? Kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila Rahman. Subhanallah bihamdihi subhanal azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdihi subhanal azim. Kita la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan. Sungguhnya subhanallah alhamdulillah memenuhi timbangan pada hari kiamat kelak. Ya, maka seorang biasakan di lisannya basah berzikir kepada Allah. Seharus ada waktu zikir pagi, harus ada waktu zikir petang. Apapun kejadian kita, apapun kesibukan kita, zikir pagi, zikir petang. Bawa buku. Kalau kita malu, saya mau zikir pagi dulu. Bilang sama teman, ente riya, soalnya enggak, saya zikir pagi, baca. Belum selesai. Biasakan begitu. Asar juga begitu, buka, baca. Baca zikir pagi, petang. Sampai kalau ente hafal, nggak perlu pegang buku lagi, sudah hafal. Karena kita ini Indonesia ini hobinya ngobrol luar biasa. Kita ini orang hobi apa? Ngobrol. Ya. Di mana-mana ngobrol. Temu kawan, ngobrol. Nggak ada kawan ngobrol di WA. Nggak ada kawan ngobrol di Facebook. Jadi ngobrol luar biasa ya. Sehingga akhirnya kita itu bagus ya. Kita tuh ramah tamah ya. Ramah ngobrol tapi akhirnya tadi gara-gara kita sering ngobrol, akhirnya banyak zikir-zikir yang terlewatkan. Habis sholat segera pingin cabut, selesaikan zikir, tenang. Subhanallah 33 kali. Tenang, jangan subhanallah. Sambil tapi subhanallah. Bangun tidur, baca doa dulu. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lan nusyur. Baru lihat HP. Bangun tidur langsung.
Baru bangun tidur langsung zikirnya lihat apa? Lihat HP. Mau tidur murojaah HP, bangun tidur murojaah apa? HP. Gimana mau bahagia begitu? Tenang, zikir kepada Allah, sisihkan waktu. Sisihkan waktu. Itu akan terasa bagi kita, zikir itu luar biasa. Allah telah berjanji, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya, dan orang yang beriman dan mereka tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nabi SAW waktu dimaki-maki, dihina-hina oleh orang musyrikin, Allah menyuruh Nabi bagaimana? Allah suruh Nabi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah suruh Nabi SAW untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya dadamu sempit wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Nabi dia punya sifat manusia. Dikatakan pendusta, dikatakan orang gila, dikatakan orang sakit, dikatakan putus silaturahmi, dikatakan dukun. Nabi hatinya sempit, tapi Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Fasbir ala ma yaqulun, kata Allah, sabarlah atas ucapan mereka wahai Muhammad. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. Allah suruh Nabi berzikir pagi petang menghadapi ucapan-ucapan manusia. Nah, kita mungkin diomongin orang. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, ini menghilangkan kegalauan hati. Ya. Kegalauan apa? Orang menghilangkan galau mereka mungkin nonton film, nonton ini, macam-macam, nonton hiburan, tapi tidak hilang. Nanti mau galau hilang, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Artinya, masalah zikir kapan saja ente bisa. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, ya. Tapi jangan ketiduran baru berzikir, ya. Sebelum tidur berzikir, Masya Allah. Mudah kita untuk apa? Berzikir. Makanya saya anjurkan kepada para hadirin, jangan lupa punya hafalan Quran. Anda kalau punya hafalan Quran, Anda mudah untuk berzikir. Di antara zikir terhebat adalah tilawah Al-Quran. Karena kalau punya hafalan Quran, dia naik motor, dia biasa baca juz amma. Ya. Ya. Kalau dia, naik mobil, dia bisa baca Al-Quran. Kenapa? Dia punya hafalan. Tapi kalau dia nggak punya hafalan, gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Nanti salat malam sama istri, bacanya itu lagi. Qul huwallahu. Sayang, kok bacanya 3 qul terus? Oh, ini ayat yang Abi sangat cinta sama ayat ini. Padahal hafalan tidak punya. Jadi kalau kita punya hafalan, kita semangat mau salat malam ada hafalannya, baca di jalan ada hafalannya, ya. Nanti punya hafalan 2 juz saja itu mempengaruhi kehidupan Anda. Benar. Harus semangati diri, punya hafalan paling tidak juz 30 sama juz 29. Semangatkan diri kita bagaimana punya target. Ya, dalam 5 tahun, kalau saya bilang target 1 bulan kan susah. Ya. 5 tahun saya bisa punya hafalan 2 juz. Harus ada tempat setoran. Itulah kebahagiaan di situ. Kalau enggak punya hafalan gimana? Mau sholat kurang semangat, mau sholat malam kurang semangat, mau berzikir kurang semangat. Maka seorang berusaha untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para hadirin sebelum kita buka tanya jawab. Ya, kalau ingin bahagia, miliki akhlak yang mulia. Berdoa kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li sa'aniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'a illa ant. Ya Allah, ya, tunjukkanlah aku, arahkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengarahkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak buruk kecuali Engkau. Orang yang akhlak mulia itu orang bahagia. Contoh, dia pemaaf. Dia dermawan, tidak pelit. Ya, contoh. Dia tidak temperamental. Orang ini orang bahagia. Orang bahagia. Tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau orang pemaaf, ada orang ngomong-ngomongin dia, ada ibu-ibu mencela-cela dia, ya udah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya ibu itu akan mencela saya. Sudah, saya tidak bisa menghindari. Ya udah, saya maafin aja. Enak kalau tidak hidup itu? Enak, sudah tenang. Ada orang mencela, udah maafin. Ada orang gini, ya sudahlah, biarinlah, sudah maafin aja. Tapi kalau tidak pemaaf, dendam terus, susah hidup ini. Kurang ajar dia terus.
Sebelum tidur ingat, itu ibu itu tadi siang begini, ibu itu kemarin begini, ibu itu. Sebelum tidur murojaah dendam. Akhirnya apa? Kolesterol naik. Kemudian gula naik. Apa enak hidup seperti itu? Ya. Ya sudahlah, ente pemaaf. Apalagi kalau udah masalah sama suami atau istri, dendam sama suami, dendam sama istri. Itu paling tidak enak kalau ente punya masalah sama orang yang dekat sama ente, paling tidak enak. Paling tidak enak punya masalah sama istri. Pulang ke rumah ketemu dia lagi yang bermasalah sama kita. Makanya udah kita maafkan aja, istri kita maafkan. Orang paling utama kita maafkan istri kita. Orang paling utama kita maafkan suami kita. Ada wanita tidak bisa maafkan suaminya. Ustaz, suami saya begini tidak bisa saya lupakan, subhanallah. Buat apa begitu? Hanya menyiksa diri. Udah maafkan, tentaran hidup, bisa tertawa-tertawa sama anak-anak, bisa membangun kebahagiaan sama suami, daripada dendam, tidak bahagia. Orang dendam itu tidak bahagia. Orang pelit tidak bahagia. Sedikit uangnya hilang marah-marah ya. Piring pecah ini mahal piring ini, marah-marah terus. Ya udah qadarullah, ya udah enggak apa-apa. Kasih duit sama orang. Bahagia, orang bahagia. Makanya waktu ada seorang datang kepada Nabi berkata, yashku an qaswati qalbi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kata Nabi, "Idza aradta talyina qalbik," ya. Kalau kau ingin hatimu lembut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'atimil miskin," maka berilah makan kepada fakir miskin. "Wa amsah ra'sal yatim," dan usaplah kepala anak yatim. Kenapa? Rasulullah menunjukkan bahwasanya dermawan itu mendatangkan kebahagiaan. Bukan berarti uang semua kita kasih, enggak, tapi ada uang kita sisihkan untuk apa? Kasih orang. Hidup enak, enjoy, santai. Udah nanti kita kasih, Allah datangkan lagi uang yang lain. Santai aja. Ketemu anak yatim, kita usap kepalanya. Tapi jangan usap-usap terus, kasih duit juga. Om, usap dari tadi, duitnya mana om? Udah, kata Nabi, usap-usap aja. Kamu lagi gantian. Ngantri semua diusap-usap, nggak ada duitnya, repot. Jadi itu ente mau bahagia, bikin punya akhlak yang mulia. Sambung silaturahmi, pemaaf, jangan dendam. Udah hidup ini tentram seperti itu. Tapi kalau emosian, angkuh, orang sombong itu kan begitu, angkuh, nggak mau dikalahkan. Jadi dia nggak bahagia. Ada orang sedikit dia tersinggung, seakan-akan dia direndahkan. Padahal nggak ada yang merendahkan dia, cuma egonya tinggi. Sebagai orang tawadhu, hidup bahagia. Tawadhu, mudah memaafkan, tidak pelit. Pokoknya akhlak bahagia itu buat orang apa? Akhlak mulia itu buat orang bahagia. Makanya orang yang paling bahagia itu para anbiya. Meskipun ujian mereka sangat besar, ya kenapa dada mereka sangat lapang. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam berdoa, yang pertama dia minta, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan apa? Dadaku. Ya, tenang, tenteram. Akhlak mulia. Ya. Seseorang berusaha untuk merubah akhlaknya dan susah akhlak memang berubah. Makanya berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa ant. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa menjadikan aku berakhlak mulia kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak buruk kecuali Engkau. Kalau istri kita akhlaknya buruk, kita doain. Allahumma hdi zaujati li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah istriku kepada akhlak yang mulia. Sungguh dia sangat brengsek ya Allah. Berikanlah dia kepada akhlak mulia. Tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Doain istri. Anak-anak akhlak buruk, doain anak-anak. Agar kita hidup apa? Hidup bahagia. Para hadirin hadirat, ini saja ya, sekedar curhat saya. Semoga kita semua bisa bahagia ya, dan mintalah kebahagiaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, ini banyak hadiah. Apa dulu yang mau bertanya? Mungkin Ahwat yang bertanya dapat hadiah. Yang bertanya dapat hadiah, ayo. Yang bertanya dapat hadiah. Atau kalau lalu di atas kertas. Bapak-bapak, ada yang bertanya silakan. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu bisa dianggap bahagia? Karena banyak laki-laki berlomba-lomba untuk memiliki istri lebih dari satu. Pertanyaan berat. Hadiahnya berapa jasa? Apakah seorang laki-laki punya istri lebih dari satu semakin bahagia? Jawabannya tergantung kondisi laki-laki tersebut. Ya, kalau dia menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ya, berusaha adil, kalau dia tegar ya dalam menghadapi cercaan istrinya misalnya, ya. Kalau dia bisa menjalankan, maka insya Allah dia bahagia. Ya. Insya Allah dia bahagia. Memang saya belum menjalankan.
Saya belum jalankan. Tapi kenyataannya ada sebagian orang poligami datang mukanya kusut. Ya. Tahu-tahu sering ke masjid. Itu berarti apa? Dia kayaknya ada problematika. Ya. Ada problematika. Ada yang punya istri lebih dari satu, senang-senang ketawa-ketawa, masya Allah. Ya. Oleh karenanya saya katakan ya sama ya, semua itu kembali kepada bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki bisa ya memanage dua istrinya tersebut ya. Kalau seorang laki lemah, tidak punya jati diri, ya, mudah disetir sama istri, ya udah jangan poligami. Jangan poligami. Ya saya sama istri tidak bisa ya, tidak berkutik ya. Terus poligami bagaimana ceritanya? Ya. Oleh karenanya akhirnya banyak yang kacau ya. Sudahlah itu ilmu yang berat. Selamat menjalankan. Kalau bahagia kasih tahu saya. Kebanyakan orang yang datang ke saya pasti mengeluh. Semuanya yang berpoligami datang ke saya pasti mengeluh. Aduh Ustaz, aduh Ustaz, aduh Ustaz. Ada yang Ustaz, itu rata-rata yang datang kepada saya pasti apa? Mengeluh. Kasihan ya. Udah selamat berjuang. Semoga bahagia, semoga bahagia. Ustaz, saya aktif di media sosial dakwah sebagai admin dan lainnya di grup dakwah. Hal ini banyak menyita waktu saya karena peran saya memang dibutuhkan. Tapi saya kurang baca Quran dan waktu hafalan Quran. Apa saya harus meninggalkan kegiatan saya di grup dakwah ini? Jawabannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Kita juga harus perhatikan iman kita. Kalau berlebihan banyak, tinggalkan. Saya juga kalau mau ikuti keinginan jamaah, mungkin sehari 5 kali saya ngisi pengajian. Tapi buat apa? Saya sendiri tidak menikmati kehidupan saya. Ya mungkin jamaah senang, tapi saya sendiri menderita. Buat apa? Iya. Pergi pagi, pulang udah malam. Kapan ketemu anak-anak? Saya juga butuh. Makanya saya Ramadan, terkadang saya ingin cari kebahagiaan susah. Saya harus ngisi pengajian. Padahal saya ingin sendiri baca Quran. Tidak ada jamaah-jamaah minta pengajian. Tapi kondisi terkadang susah. Makanya saya bertekad Ramadan ini, saya akan kurangi pengajian. Cuma sedikit sekali. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Karena saya ingin juga baca Quran, saya ingin juga baca tafsir, saya ingin nulis. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau terlalu banyak ikut dalam grup dakwah, jangan, keluar aja. Satu saja atau dua yang bermanfaat, karena kita juga butuh untuk baca Quran, perlu juga untuk hafal Quran, perlu untuk telepon orang tua, perlu untuk silaturahmi, perlu untuk ngobrol sama anak istri. Kalau kebanyakan kegiatan juga tidak benar. Ustaz, bagaimana agar suami mau sholat di masjid? Bilang, Mas, kalau kamu sholat di masjid, nanti pulang saya pijit. Ya gitu lah. Gimana caranya lah? Ya, Mas, kalau kamu, saya akan servis kamu dengan baik, insya Allah. Ya, coba aja Mas gitu. Ya, nanti tinggal gimana caranya. Bagaimana jika suami malas bekerja, selalu di rumah terus? Wah ini. Sementara untuk ibadah susah mengerjakannya. Di rumah pun jarang berkomunikasi dengan istri. Nasihati, ya, bahwasanya suami punya kewajiban untuk apa? Untuk mencari nafkah, ya. Sebagaimana suami-suami yang lain, nasihati dengan baik, ya, agar dia bisa bekerja. Ustaz, saya kalau baca Al-Quran sering tidak kuat, kepala sakit. Bacanya nggak bisa lama-lama, boleh hanya sering murajaah? Tidak apa-apa kalau memang kita kelamaan mungkin pengaruh mata dan yang lainnya. Seharusnya tidak, ya. Seharusnya orang baca Al-Quran semakin apa? Tenang. Ya tidak perlu, tidak harus juga kita baca Quran 2 jam, ya. Iman kita belum sampai di situ, ya. Iman kita belum sampai di situ. Ada sebagian kawan saya ketemu 1 hari full dia khatam Quran. Dia sudah hafal. Jadi dia duduk 30 juz 1 hari. Itu ada teman saya seperti itu, ya. Antum jangan seperti itu, ya. Ya, setengah juz pusing. Aduh tadi apalagi jadi pening kepala. Semampu kita. Tapi usahakan paksa waktu kita untuk bisa banyak baca Quran. Baik, pertanyaan terakhir masih ada? Ya silakan, apa? Assalamualaikum. Kasih mic-nya, kasih mic.
berkaitan dengan tema yang kita berikan di dalam Quran dan surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Yang ingin Anda tanyakan di dalam firman itu, apa yang dimaksud dengan amal soleh dan kehidupan yang baik? Ayat tadi. Jadi Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Ya, amal saleh amal yang diterima di Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal-amal bid'ah ya. Bukan ya. Orang zikir kemudian loncat-loncat itu bikin bahagia. Itu bikin apa namanya? Bikin pening kepala ya. Orang sebagian orang zikir-zikir. Sekarang subhanallah ya, banyak orang zikir aneh-aneh ya. Salawat aneh-aneh ya. Ritual aneh-aneh, itu bukan amal saleh. Itu bukan amal saleh. Amal saleh amal yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iman, dia perlu pupuk imannya, dengan beriman kepada takdir, belajar usul iman, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Semakin dia kuat imannya tentang rukun iman, dia semakin mudah bahagia. Jadi Allah akan berikan dia kehidupan thayyibah di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, Ustaz, ketika saya dan keluarga sedang kumpul, terkadang anak saya suka cari perhatian dengan ngambek. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak agar tidak ngambek? Karena saya dan suami bekerja sehingga waktu kami kumpul sedikit. Ya diajak jalan-jalan anak itu. Ya. Ajak ngobrol, ya. Masukkan dalam obrolan kita. Anak butuh perhatian. Ini kalau seperti ini kasusnya yang salah kita orang tua. Ya. Dua-duanya kerja, karena kondisi terkadang mengharuskan suami istri apa? Kerja. Ya, rumah harus dilunasi, ini harus dilunasi. Nah, tatkala waktu kita buat anak-anak kurang, wajar jika dia ngambek. Namanya anak seperti itu. Pingin anak-anak enggak ngambek, namanya bukan anak-anak. Namanya bukan apa? Anak-anak. Ya anak begitulah. Itu namanya apa? Pernak-pernik kehidupan anak-anak. Ngambek ya kita dekati, kita baiki, nanti hilang ngambeknya, nanti ngambek lagi. Ya, itu namanya anak-anak seperti itu. Ya, maka kita harus berikan waktu kepada mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.